Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsalahu bil hidayah dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Juga yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Bapenas RI beserta tim semuanya, kemudian Bapak dan Ibu dari BKKBN Padang beserta rombongan Sumatera Barat, kemudian dari BKKBN atau Dinas Kesehatan Kota Sawalunto yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kami Mudik, Gus dan juga Ibu PKK, yang kami hormati juga Bapak dan Ibu kita yang sudah aktif selama ini mengawal apapun kegiatan kita. Baiklah, puji dan syukur marilah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama hingga kita dapat berkumpul di rumah dahsyat ini, pos gizi Talawi Mudik ini yang bernama Ragi Santiang. Salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebagai pengantar untuk acara kita hari ini, acara kita ini mungkin kita ucapkan yang pertama selamat datang terlebih dahulu kepada Ibu Bapenas RI beserta rombongan yang telah meluangkan waktunya kepada desa kami Talawi Mudik mengunjungi. Semoga selama berada di sini Bapak Ibu dan rombongan dalam keadaan senang hati. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini, artinya tadi kita juga telah melakukan masak-masak untuk pos gizi kita, Bang. Jadi untuk pengantar mungkin demikian saja terlebih dahulu. Mungkin ada sharing-sharing ataupun penyampaian-penyampaian dari kawan-kawan tentang ekspos kegiatan yang kita lakukan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, mungkin tidak akan memperpanjang kalimat. Kita kembali kepada pembicara terdahulu yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dari Bapenas dan juga Bapak Ibu dari BKKBN Provinsi dan juga Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kota dan juga Bapak Kepala Desa kami, tim penggerak PKK Kota dan juga dari PWS kami dan juga Ibu Ketua tim penggerak PKK Desa kami dan juga Bapak dan Ramil kami, dan yang terlebih kami sayangi di sini adalah ibu-ibu sasaran kami. Bapak Ibu, mungkin nggak banyak-banyak kami ceritanya, mungkin bahasa Indonesia ya, kebiasaan bahasa Talawi. Mungkin nggak banyak-banyak kami cerita di sini, tapi intinya kami mengadakan dahsyat ini atau pos gizi. Mungkin kalau di kenal di sini pos gizi, Pak. Tapi sebenarnya kan dapur sehat atasi stunting. Nah, di sini kami kasih nama Ragi Canting. Kenapa? Karena Ragi Canting adalah rumah gizi, cegah dan atasi stunting. Gizi anak penting, Talawi Mudik no stunting. Seperti itu, Pak, moto kami. Dan juga di sini kami lebih memfokuskan kepada anak balita kami. Karena apa? Kalau ibu hamil sebenarnya sih Pak, kan kalau sasaran pos gizi atau dahsyat itu ada seluruhnya sebenarnya. Tapi kami ingin mengubah pola pikir masyarakat kami ini. Gimana sih asupan gizi yang baik itu? Seperti itu. Jadi diadakanlah pos gizi atau dahsyat ini. Nah, untuk pemantauannya atau follow up-nya itu kami lakukan setiap di posyandu dan juga kunjungan rumah. Seperti itulah yang dilakukan oleh ibu-ibu super kami, ibu-ibu kadar, Pak. Nah, di sini dahsyat atau pos gizi ini itu dibiayai oleh dana dari
desa yang pertama Bapak, dan juga kemarin waktu kami sudah launching dasar yang tingkat nasional, kami ada mengadakan MOU ya Pak, MOU dengan PT yang ada di Kecamatan Talawi, BMK, Karisma, dan juga CBP dan Dasrat. Kebiasaan kami desa kenal namo aja Pak gitu. Di sini dan juga pada hari ini mungkin Bapak bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat menu-menu yang tersedia di sini. Ini adalah sebagian sumbangan dari KWT, Dasawisma, dan juga kelompok tani. Kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Talawi Mudik. Nah yang tidak ada itu udah jelas dari dana desa kami Bapak. Bu, kita lanjutkan ya Bu. Pengucapan pada Ibu selamat datang di Desa Talawi Mudik, Dusun Katananggar. Sekarang kita melanjuti ekspor dari teman-teman tadi. Alhamdulillah, Talawi Mudik ini kan salah satunya daerahnya letaknya di jantung kecamatan, di mana di sini ada makam pahlawan Muhammad Yamin. Ada di sini lah. Pasar Talawi juga ada di sini. Dan kecamatan juga ada di sini. Jadi ini mungkin salah satu desa yang tidak artinya desa yang termotivasi banyak-banyak begitu lah Pak. Alhamdulillah desa kami ini cukup banyak bantuan dari CSR seperti dari PTDA berupa solar cell untuk pengairan air sawah yang bisa mengairi sawah seluas 9 hektar. Dan ini berarti kami amat bantu Bu. Ini merupakan sawah yang tak ada hujan. Kemudian desa Talawi ini juga mempunyai teknologi yang tidak terbarukan seperti kincir, kalau petik kincir. Di sini kami mempunyai kincir sebanyak lebih kurang 33 yang masih aktif sekitar 28, sekitar 5 tidak aktif Bu, karena usur gitu ya, jadi dari kayu usur. Tapi alhamdulillah tahun ini kita dapat bantu juga dari pokir, kincir, dan jaringan dari besi Bu. Alhamdulillah Bu. Kalau kami juga bisa bantu pakai mesin pompa air. Tapi kasihan Bu, petaninya beli minyak Bu, solarnya, bensinnya gitu Bu. Nah itu, jadi kami lebih cenderung usaha itu senangnya dari kincir. Artinya sekali bekerja, nanti kincirnya operasionalnya dia sedikit gitu Bu. Masalah untuk anak-anak Bu, alhamdulillah kami sekarang ini program kami memang betul diperhatikan adalah kesehatan anak dan ibu, ibu hamil dan anak-anaknya. Makanya hari ini tadi pagi kami launching posisi. Alhamdulillah tadi rame lancar Bu. Kemudian karena kita ini perekonomian cepatnya ya Bu ya di desa ini. Yang terakhir ini adalah sebagai fasilitas kami adalah Magot yang berlokasi dari di sini juga Bu, lebih kurang sekitar meter dari sini. Kenapa? Magot itu adalah salah satu bagi kami untuk meringankan biaya untuk pertanian. Karena kalau kita beli pakai tanah mahal Bu, makanya kami bikin Magot sendiri. Alhamdulillah kami sekarang bisa menjual keluar. Di samping untuk menjual sendiri, bagi kami bisa juga keluar Bu. Kalau untuk masalah UMKM tadi ada di luar Bu, ada songket, itu adalah CSR dari PTPLN. Alhamdulillah dulu kami bantu untuk membangun gedung, sekarang kami bantu untuk beli bahan-bahan untuk produksi. Alhamdulillah kami sekarang sudah bisa menjual ke provinsi lain Bu. Alhamdulillah Bu. Iya,
Nah, ke Batam, ke Palembang gitu Bu. Sampai ke Bali malah Bu, sini Bu itu. Nah itu. Ini mungkin berkatnya doa-doa Ibu mungkin kali doakan semua seperti itu Bu. Alhamdulillah begitu Bu ya. Di samping itu yang UMKM dari hasil sendiri itu namanya minyak tanah, minyak dari kelapa Bu. Minyak kelapa yang sudah masak itu yang warnanya udah coklat itu diambil, diolah jadi minyak. Enaknya pakai jengkol Bu. Nah, pakai jengkol Bu. Kalau orang Padang, apalagi seorang Talawi, pasti dia kalau dirantau kangen sama minyak tanah Talawi itu Bu. Nah, kalau pulang ke sini pasti oleh minyak tanah Talawi. Kalau Bukit Tinggi Sanjay seperti itu Bu ya, Bukit Hakim seperti itu. Kalau kami di sini minyak tanah Talawi, nah gitu. Mungkin nanti untuk lebih jelas mungkin bisa nanti bertanya lagi ke ibu-ibu di sini. Saya nggak mau nanti Pak Desanya ngomong terlalu begitu wah, tapi ternyata tidak. Saya inginnya apa adanya seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Desa Kalimudin. Ini juga sedikit sama Bu ya. Artinya seperti yang disampaikan oleh paparan lapangan tadi, artinya untuk mengatasi stunting ini kita bersama-sama juga dengan seluruh elemen masyarakat. Karena kita di sini juga punya kelompok tani, baik kelompok pertanian maupun kelompok peternakan. Jadi sumber-sumber makanan kami bisa dari kelompok tadi, seperti kelompok ternak ya mungkin kolam ikan, ya. Kemudian nanti ayam gitu. Kemudian juga kelompok-kelompok KWT sayur gitu. Tadinya. Nah, jadinya nanti disupport dari desa. Hasilnya nanti bisa ke rumah dasar ini. Jadi mungkin sedikit tambahan ya. Mungkin demikian paparan dari kami dan kawan-kawan. Kalaupun ada hal-hal yang perlu dipertajam, mungkin kita bisa lewat diskusi Bapak dan Ibu ya. Untuk paparan kami cukupkan sampai di sini. Berarti dan terkurang kami ucapkan terima kasih. Mungkin untuk berikutnya kita buka untuk asesmen diskusi ataupun sharing ataupun minta petunjuk nih. Mumpung dari pusat ya Pak ya. Tentang jurus-jurusnya nih Bu ya, dari Bapenas ya. Jadi hal ini yang kami lakukan, jadi kepada Bapak-Bapak dan Ibu dari Bapenas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera kita semua. Tadi di sana di Kota Sawit itu ada pantun Pak, tapi di sini ada pantun takut tidak tawain Pak. Nih, soalnya minyak mama kan angku ini takut nanti kalah kita jadi. Jadi langsung saja Pak. Terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa yang dibantu ya kita di sini dengan sangat baik. Dengan seluruh baiknya loh. Pas masuk kita aura semangatnya itu yang bikin kita waduh kita jadi minder sebenarnya. Kalau di semangat masyarakat lagi luar biasa udah terus untuk tadi ada kader, ada ibu-ibunya, terus ada yang terima sasaran juga, pengurus desa. Sampai di sini sebelah saya ada Pak Dan Lamir pula nih, waduh luar biasa. Masyarakatnya menjadi lebih aman jadinya untuk bergiat ya Bu ya. Ini sebenarnya contoh baik yang harusnya bisa kita capture, kita tulis, kita informasikan Bu. Karena banyak praktek baik atau local wisdom itu yang tidak didapat informasinya di sana. Makanya alhamdulillah sekarang ini kan PPKM sudah turun ya Bu ya. Kita bisa hadir di sini juga menjadi berkah juga buat kita semua. Terutama buat kami dalam rangka menggali apa sih yang perlu kita tingkatkan, apa sih yang perlu kita kolaborasikan, dan yang terakhir adalah apa sih yang perlu kita tingkatkan ini. Ini yang menarik sebenarnya yang bisa kita eksplorasi di sini. Diskusi tadi seperti Pak beberapa katakan. Dari kami sebenarnya destinasinya lebih pada melihat bagaimana konvergensinya. Kalau bahasanya di sana konvergensi ya, kan di sini sebenarnya kalau bahasanya di Rangawak itu Pak, keterkaitan antara Cina ya tiga tunggu sejarah misalkan itu menjadi terlibat kan itu terintegrasi jadi ya. Nah itu yang jadi agak apa bahasa Minang seketek Bu bahasa Indonesia seketek patah-patah gitu.
ya. Jadi itu yang kita melihat sebenarnya semua pihak terlibat. Yang minyak mama ada di sini, yang juga penjual ada di sini, Candi Pandai ada, Alim Ulama pun ada di sini. Nah ini sebenarnya prototipe masyarakat Indonesia sebenarnya yang kita lihat budaya kultur yang di sini sangat khas. Di daerah lain pun begitu sebenarnya, cuma kita karena spesifik ya, nah ini menjadi poin penting. Satu yang ingin kami tanyakan terkait pengelolaan program dahsyat ini, biasanya ada tadi RDS itu kan masalah dengan Kemendes ya, Kementerian Desa ya. Bisa ada juga yang program lain dengan tadi pertanian itu dengan Kementan. Jadi kami mohon maaf Bapak Ibu dari Bapak kan nanti cek dari atasnya nih, Kementan berbuat apa sih di sini? Kemendes berbuat apa yang bisa nanti ke sana kita bilang, ini harusnya begini loh, ini harusnya begini, Kementan kamu harus begini, harus kasih ini dari sisi KL. Nah dari sisi CSR tadi BKKBN juga dapat apa namanya sambil jalan ke sini dengan Pelindo, dengan BRI, dengan Bank Nagari sedang inisiasi juga nih. Jadi nanti mungkin dari BKKBN juga bisa menginformasikan bahwa kalau bersatu pasti besar ya. Ini yang ingin kami sampaikan tanyakan kepada Ibu Bapak, sebenarnya peran-peran dari kementerian lain atau di sini dinas yang sudah ada dan yang harusnya ada. Kami mohon sekali itu diberikan masukan dalam rangka nanti kita mengembangkan rumah gizi sehat ini atau rumah dahsyat ini menjadi prototipe yang baik untuk daerah lain. Karena ini pilot cuma 10 di Indonesia, salah satunya di sini. Kita cukup berbangga untuk itu. Mungkin itu awal, nanti kalau ada yang jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Oh ini nggak boleh nih, harusnya Kementan begini, bilang aja, biar kita bisa menggali. Jadi jangan ditutupi, tidak ada dusta di antara kita. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan. Mungkin itu dari kami sebagai pembuka dari Bapak. Mungkin nanti Ibu Ani, Bu Kantor, ada Bu Dewi juga bisa memberikan diskusinya seperti apa biar kita bisa menggali dan menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas masukannya dan juga untuk memperkaya hal yang kita lakukan di desa ini. Untuk sebelumnya silakan bapak-bapak dan ibu kami, ini snacknya juga dari kelompok UB2K ini, silakan dicicipi di kelasnya. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi saya juga silakan dipersilakan kepada Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya dari Bapak dan dari BKKBN untuk hadir di sini. Tujuan kami berkunjung di sini ya pertama untuk silaturahmi, kemudian juga untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan, program-program yang ada khususnya di rumah gizi Raji Canting ini, bagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat, salah satunya stunting, bagaimana supaya generasi-generasi muda yang ada di sini juga yang ini bagaimana ketika besarnya bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik dari kita ya Bapak Ibu, itu harapannya. Ya kita tidak tahu ini adiknya sekarang lagi mainan aqua, besok-besok jadi ibu menteri kan kita tidak tahu. Untuk menjadi seperti itu kan untuk butuh proses ya, butuh persiapan. Nanti tiba-tiba tanpa dipersiapkan pendidikannya, kemudian dipersiapkan kesehatannya, tentu saja itu menjadi yang harus bersama-sama begitu kita saling membantu supaya itu bisa terwujud gitu. Ini kami mengapresiasi di sini sudah ada rumah gizi ini sudah diinisiasi bersama, kemudian juga tadi disampaikan juga ada dukungan-dukungan baik dari yang pemerintah, kemudian dari swasta juga sudah ada dukungan, kegiatan-kegiatannya sudah mulai berjalan. Tadi ada
kegiatan konsultasi, kegiatan penyiapan menu, dan sebagainya. Semoga ini ke depan menjadi lebih baik lagi begitu. Bagaimana ini kami juga kan tujuan kesini untuk mereview terutama kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan KB gitu, dengan kegiatan-kegiatan KB dan kegiatan lainnya yang terkait juga. Tentu kami sangat melihat ini menjadi sebuah praktek baik untuk penurunan stunting ini, karena ini menjadi visi kita bersama gitu. Karena ini sudah apa itu tandanya sehat gitu. Kalau anak justru kan diem ngomong, nah itu kan justru orang tua khawatir ya. Nah itu juga kenapa stunting itu menjadi yang sekarang apa-apa dihubungkan stunting gitu, sampai presiden aja ngomonginnya stunting gitu, karena itu salah satu indikator awal nantinya generasi muda itu berawalnya dari situ gitu Pak Ibu. Jadi ini dengan pendekatan seperti ini, pendekatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sendiri, bagaimana saling mengingatkan, saling membantu sesama masyarakat. Apakah itu bantuannya dari segi mungkin materi, saling gotong royong, dan juga bisa dari segi pengetahuan, begitu dengan dibuatkan kegiatan-kegiatan konsultasi atau pendidikan edukasi kepada ibu hamil, ibu balita, kemudian remaja dan seterusnya. Tujuannya kita dapat supaya masyarakat itu agar pertama tahu masalah gizi itu apa, bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara hidup bersih dan sehat gitu. Dan setelah tahu bagaimana masyarakat itu sadar dan mau. Kadang-kadang kita tahu ya makan sayur itu sehat, tapi sudah makan sayur belum hari ini begitu. Lebih milihnya kan yang buru-buru atau jajanan-jajanan yang tinggi lemak, tinggi gula. Nah, itu kan jadi selain kita tahu juga kita perlu sadar dan mau untuk hidup bersih sehat seperti itu. Ibu-ibu juga itu bagaimana misalnya sudah tahu bahwa ASI itu baik untuk diberikan kepada bayi gitu. Nanti bagaimana kita meningkatkan kesadaran kembali untuk ibu-ibu memberikan ASI dan juga tidak memberikan ASI dini sebelum 6 bulan, kemudian memberikan makanan ASI yang sesuai. Nah itu tentu yang menjadi tulang punggungnya itu untuk saling mengedukasi adalah di tingkat ini ya Bapak Ibu, kita di tingkat desa, di tingkat RT RW seperti yang harapannya. Di pertanyaan tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang dilakukan oleh Kemendes di desa kita ini, kemudian juga Kementan gitu kan. Hal tersebut kami coba untuk memaparkan juga, karena bagaimanapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desanya, apalagi Kemendes ya, anggaran saja disupport dari Kemendes gitu kan, apalagi untuk tahun sekarang ini itu untuk stunting wajib gitu dimasukkan dalam APBDes-nya gitu ya, wajib gitu. Jadi dianggarkan dari dana desanya untuk itu yang dilakukan oleh Kemendes gitu. Untuk sekarang berapa deh? 60 juta yang tahun 2021 ini. Jadi untuk 2022 pun udah 2022 pun udah dianggarkan gitu. 60 juta lagi untuk kegiatan stunting ini. Kemudian kalau ada tambahan dari Bapak dan Ibu Desa, dari Kementan, apalagi Kemenkes itu dari ibu-ibu puskesmas itu setia itu dengan mendampingi terus itu kan. Ini Bu Reni juga hadir di sini, baik untuk posyandu, postindu maupun poslansia. Apalagi untuk gizi ini timbang-timbang kan. Nah itu rumusnya dari ibu-ibu dari puskesmas. Kalau kita tuh rumus-rumus kayak gitu tuh nggak ngerti kita Pak. Untuk membina kelompok-kelompok tani kita, kemudian KWT-nya kita. Nah memang dari segala hal tersebut memang masih ada kekurangannya Pak ya. Artinya dengan tenaga yang terbatas tadi, kemudian juga mungkin program-program yang terbatas juga.
Artinya ketika kelompok tani minta hal seperti ini, nah, kadang-kadang program itu belum ada, gitu kan? Jadi seperti itu yang kekurangannya. Mungkin tambahan dari Bu PKK atau Bu Reni nanti. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Jadi kemarin ini kami dari tim penggerak PKK Kota bekerjasama juga dengan beberapa badan provinsi, kita sudah dilatih menjadi tim pendamping keluarga. Ya. Dan alhamdulillah untuk tingkat kota kita sudah selesai juga melatih tim pendamping keluarga yang terdiri dari RI dengan taraf 150 pendamping sebota Sohibah. Itu terakhir kita pakai rutin tidak benar. Jadi memang harapannya tim pendamping ini nanti bisa mendampingi sasaran yang disampaikan mulai dari calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu nifas dan keluarga balita dan ya salah satunya juga berdiri ya sebagai tim pendampingnya dari desa. Jadi tim penggerak PKK di sini memang berperan ya untuk sekarang ini penurunan angka stunting di kota Sawah Lunto. Dan kami Pemda 4 khususnya ini memang ada program juga yaitu PKK tanggap dan tangguh bencana. Salah satunya yang ada di situ adalah stunting. Jadi bagaimana di desa ini nantinya berinovasi untuk melakukan penurunan stunting di tempat masing-masing. Jadi memang seluruh desa akan melaksanakan itu bagaimana PKK tanggap dan tangguh bencana ini. Ya, nanti Pak Desa nanti kita bersama-sama PKK untuk melakukan kegiatan selain dari stunting ini dan kegiatan-kegiatan yang PKK tanggap dan tangguh bencana. Kemudian untuk kader-kader dari PKK, kalau Pokja 4 itu memantau bagaimana pelaksanaan kesehatan di desa. Nanti Ibu PKK kalau di Pokja 3 ini bagian masak-memasak, masalah gizi. Nah, ini. Jadi di situ juga Ibu PKK berperan, ya. Ibu kader merupakan binaan PKK juga, ya. Kemudian sasaran yang ada di desa itu merupakan sasaran dari Ibu PKK, ya, karena Dasawisma adalah ujung tombak yang paling ujung ya dari tim penggerak PKK. Jadi yang punya wilayah mungkin Ibu PKK itu lebih tahu di Dasawisma. Mungkin itu dari PKK. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya dari saya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Cukup ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Mungkin sedikit bisa kami sampaikan apresiasi untuk Desa Talawi Mudik yang sudah bisa melaksanakan pos gizi. Adapun tujuannya mungkin seperti yang kita ketahui bersama bahwa masalah stunting itu adalah masalah kita semua. Jadi kita memang harus bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan ini. Mungkin kami juga dari kesehatan tidak mungkin untuk melakukan sendiri, tapi dengan kita bersama-sama kami harapkan bisa untuk mengatasi masalah stunting kita semua. Adapun kegiatan ini pertama tujuannya untuk meningkatkan mungkin keterampilan dan pengetahuan ibu-ibu orang tua dari bayi itu sendiri dalam pemenuhan gizi untuk anaknya. Jadi ini programnya Bu, setiap hari itu yang pertama ada materi tentang kesehatan juga. Kemudian kami nanti masak bersama ya. Jadi kita masaknya di sini bersama-sama. Kemudian juga nanti kami dibantu oleh nutrisionis kami untuk mengatur gizinya gitu. Kemudian juga dengan ibu-ibu kader semuanya. Kami berharap mungkin kegiatan ini memang bisa untuk meningkatkan gizi untuk anak-anak kita semua. Mungkin pelaksanaannya seperti hari ini.
Jadi hari pertama ada materinya, kemudian dilaksanakan selama 10 hari insya Allah. Nah, diharapkan dalam 10 hari itu ada peningkatan dari berat badan anak kita semua. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas dan sebut nama dia, kita sama-sama melihat ya Bu. Mungkin tambahan di sini Pak. Mungkin di sini kita bisa melihat di rumah canting kami ini, Bagi Canting ini ada daftar menu. Di sini sudah di-code loh Pak. Hari ini apa? Seperti itu. Hari ini sudah tersedia di sini. Nah, dan juga ada gambar mangga, itu adalah daftar piket kader kami Pak. Jadi hari ini siapa yang tanggung jawab? Nanti mereka lah yang akan memasak bersama dengan ibu-ibu sasaran kami. Dan dipandu oleh seperti kata PWS kami dari tenaga gizi. Nah, di sini kalau bercerita gizi, udah jelas itu adalah isi piringku. Ya Pak. Nah, di isi piringku itu bisa kita lihat nanti di arsir Pak. Kami juga sudah mengampangkan di sana. Di arsir kalau anak tuh apa yang habis, sayurnya separuh atau gimana. Nanti di arsir seperti itu, dinilai setiap harinya dinilai. Nanti pas 10 hari kalau kenaikan berat badannya bertambah, itu kami kasih sertifikat. Dikasih langsung oleh Pak D sertifikat. Dan juga mungkin jinjingan atau cenderamata sedikit. Nah, kalau mereka tidak naik, itu akan di follow up melalui posyandu dan juga kunjungan rumah. Nah, seperti itu. Dan juga pemberian makanan tambahan ini bukan cuma di pos gizi ini aja kami lakukan Pak, tapi sudah kami laksanakan yaitu melalui PMP di posyandu balita. Dan menunya, iya sekali sebulan Pak. Dan menunya itu juga diatur oleh tenaga gizi yang ada di puskesmas Pak. Bulan pertama ini, kedua ini, seperti itu. Iya, ini 10 hari Pak. Iya. Mungkin ada tambahan lagi yang lain. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati di sini hadir Bapak Ibu. Bapak Kepala Desa di sini. Desa, iya. Bapak dari dan Ramil ya. Nama saya Ibu Bapak dari Sumatera Barat, Pak Mazda dan kawan-kawan. Kebetulan kami dari Jakarta ada bersama dengan tim dari Bapenas. Kebetulan tadi Pak Direktur yang menangani UPDKA, beliau karena pesawatnya sore jadi mohon izin tidak bisa ikut ke sini. Terima kasih atas sharingnya oleh ibu-ibu dan kebetulan di sini ada Bapak dari PKH ya Pak istilahnya. Atau Kampung KB. Oh iya, Pokja Kampung KB ya. Tadi juga sudah berbagi ya informasi. Cuma yang saya tangkap tadi untuk pemberian makanan tambahan untuk di dahsyat ini baru sasarannya adalah balita ya Bu ya. Balita dan balita. Ibu hamil dan ibu nyus juga sudah ada ya. Cantiknya juga ada, berarti sudah lengkap. Nah, apakah saya mau tahu ini kan ada daftar menunjukkan untuk yang 10 hari ya ibu sudah disusun, apakah dibedakan gitu ya untuk sasarannya tentunya, karena kalau melihat nih mudah-mudahan ada isinya nggak di sini ya, atau mungkin ibu yang bertugas di puskesmas kan juga biasanya kita membedakan ya menunya karena sasarannya juga berbeda. Ibu hamil, ibu menyusui dan khusus untuk anak-anak biasanya yang disukai makanannya ya kalau kita umumnya kayak sayur sup gitu ya, sayur sop, atau mungkin makanannya dikreasi ya seperti
apa namanya kalau daging atau ayam ya mungkin diolah lagi menjadi apa gitu seperti itu. Iya betul. Nah tadi kan juga sepertinya saya bertemu juga dengan ibu dari mungkin dinas, kalau di sini sektor yang menangani pertanian ya, kalau nggak salah tadi juga ada. Nah saya nggak tahu apakah dari yang perikanan di sini ada juga hadir. Ya penyuluh ya, maksud saya ya penyuluh biasanya. Di situ kan juga bisa mensinergikan ya program-program yang ada di bawah itu. Ada Bu, ada. Ya, tadi sempat ngobrol soalnya. Ya. Apa namanya mungkin bisa berbagi juga ke kami sama habis kemarin kan kita launching di tanggal 20 Agustus gitu ya. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki bersama? Kita juga ada kawan-kawan dari Bapenas di sini gitu ya untuk bisa lebih meningkatkan bagaimana pengelolaan dahsyat itu sendiri di dalam rangka untuk pemenuhan gizi ya. Di sini kan pemenuhan gizi bagi masyarakat yang ada khususnya di Talawi sini ya dalam rangka untuk percepatan pengelolaan stunting karena memang target sasaran kita ke depan kebetulan karena BKKBN diberi mandat menjadi koordinator, kita merubahnya juga tidak hanya balita yang stunting tapi kita akan lebih pencegahan di awal ya dari hulu seperti itu ya, mulai dari cara mungkin lebih kalau anak-anak muda ini kayaknya butuh edukasi ya, kayaknya ini tadi kan udah ada edukasi juga ya seperti ibu yang sampaikan ya tadi ada edukasi ya. Kalau remaja itu lebih apa Bu ditekankan juga edukasinya gitu karena sekarang anak-anak remaja itu lebih sering makanannya instan ya, ibu udah lebih tahu. Saya juga kadang-kadang ya harus merayu-rayu juga anak saya gitu karena untuk asupan sayur itu agak susah ya, jadi kita memang harus pintar-pintar mengelolanya untuk asupan yang makanan yang sehat dan bergizi. Ini boleh siapa saja nanti memberi masukan untuk ke depan apa saja mungkin yang harus diperbaiki di dalam pengolahan dasar karena untuk kaitannya memang kita apa ya istilahnya bisnisnya saya ditanya karena kami juga sebenarnya karena di tanggal 20 ini kan baru kita launching ya memang kita persiapan dan pembenahannya mudah-mudahan untuk tahun depan bisa diperbaiki lagi gitu ya karena kalau saya lihat apa namanya peluang penganggaran sebenarnya untuk pengentasan stunting itu juga banyak gitu ya. Tadi kebetulan Pak Isa juga sudah apa namanya memberikan kaitannya dengan dana desa khususnya untuk yang penurunan stunting ya Pak, memang ada bagus seperti tadi yang kita diskusikan di pagi hari dan juga mungkin ada dari dinas-dinas lainnya mungkin yang ada di sini ya, di kota nanti dia wakil dari kota mungkin ya. Semangatnya luar biasa nih. Mungkin dari apa yang disampaikan tadi kalau kita bicara stunting ini mungkin tidak terlepas dari ini adalah persoalan bersama yang kita miliki. Artinya tidak satu pihak, tidak pemerintah desa saja yang bisa mengatasi, tapi melibatkan semua stakeholder yang terlibat di desa tadi. Jadi mungkin kami juga butuh support yang lebih. Seperti yang kita lihat hari ini, kita punya 10 hari yang dianggarkan dari dana desa untuk kegiatan pos gizi ini. Jadi ketika hari ke-11 tentu kami berpikir lagi. Artinya kita sudah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga salah satu gitu kan. Nah, jadi permasalahannya mungkin untuk pengatasan ini posnya juga lebih diperbesar gitu kan. Kemudian yang kedua kita bicara ini tentu tidak terlepas dari calon-calon suami istri tadi. Cuman untuk ke depan di dana desa kita juga sudah menganggarkan. So kita dari kawan-kawan meminta penganggaran untuk pembinaan bagi calon-calon pengantin ini. Jadi itu ini dianggarkan dari dana desa. Pranikah dari ini. Jadi pendidikan bagaimana orang kemudian bagaimana untuk pengaturan pola kesehatan dan gizi juga diberikan di sana itu. Kemudian juga hal-hal yang terkait bagaimana kita bagusnya artinya
apa yang akan kita lakukan lagi demi pemenuhan percepatan ini semua. Kalau kami di sini, artinya kader-kader kami semua ya, artinya siap bergerak untuk hal tersebut. Cuman memang seperti yang saya katakan tadi, penggeraknya itu yang diperbesar gitu. Ini tuh penggerak itu tadi Pak Bang. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dari Bappenas, teman dari Kades juga, Bapak dan Rani, Pak Kades dan Kerja serta dari tim penggerak PKK sama dari kesehatan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya dalam suasana yang adem ini, dan saya betul-betul tadi tuh saya pikir tempatnya ini cuma sedikit dari banyak kan masuk, ternyata sudah banyak kader-kader. Saya sangat berterima kasih sekali karena ternyata semangat kader-kader ini dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang ada di sini ini sangat signifikan. Kita bisa lihat ya dari cerita-cerita diskusi tadi, ternyata sudah baik dari bantuan dari CSR, dari dana desa, ya, dari keaktifan para kader. Jadi terima kasih sekali. Apalagi tadi sudah ada pemberitahuan dari Ibu dari tim penggerak PKK ya, bahwasanya TPK untuk di Sawah Lunto itu sudah selesai TOT-nya. Saya memang sebenarnya ini kan kita di Sumatera Barat itu kebagian TOT untuk 19 kabupaten kota dari BA-Bun yang dicemplung masuk anggarannya, yang harus selesai di akhir November ini. Saya ketar-ketir juga karena kan ada nanti audit dari BPK terkait dengan dana BA-Bun tersebut. Nah ini Pak, contohnya Sawah Lunto ini sudah selangkah lebih maju. Saya beli close dulu sama ya, jadi hari ini teman-teman sudah bisa membawa pulang SPJ-nya. SPJ pelatihan tersebut ya, itu ya. Oh iya, sudah selesai ya. Nah, terima kasih alhamdulillah sekali karena di kabupaten lain itu belum selesai. Tadi saya ke Solo, ya Bu, kami baru selesai hari ini. Insya Allah hari Senin janjinya seperti itu. Di tanah datar juga, besok saya ke tanah datar, jadi saya juga nanti lagi sekalian. Jadi saya mobile besok ke tanah datar lagi. Jadi alhamdulillah sekali memang kita ketahui bersama memang stunting ini merupakan sekarang menjadi trending topik karena memang kalau kita melihat dari paparan-paparan yang ada itu memang angka stunting masih tinggi. Di Sawah Lunto itu memang angkanya berapa? 6% kan? Ya. Jadi memang di sini itu agak sedikit bagus nilainya. Saya kalau bisa ketemu sama Pak Kadis, kalau bisa zero stunting sebenarnya, ya menuju zero stunting. Jadi nanti ada tagline Sawah Lunto menuju zero stunting. Bersama kita bisa. Kenapa tidak? Gitu, kan? Karena kalau sudah 6% itu sudah sangat bagus sekali. Jadi kita melihat itu, kalau saya melihat kemarin saya ke Padang Panjang. Di Padang Panjang itu pada saat awal saya datang ke sana sebulan yang lalu, itu angkanya 16%. Terus saya datang 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, nilainya angkanya naik 20%. Jadi 1 bulan itu naik 4%. Jadi berarti selama 1 bulan itu tidak ada intervensi yang dilakukan. Nah, kalau memang saya melihat angka prevalensi angka stuntingnya cuma 6%, ini sangat berkorelasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa-desa Padang Ramen. Karena memang dinas kesehatan turun, tim PKK turun, ada lagi pemberian sertifikat kepada anak yang menambah berat badannya, itu sangat-sangat bagus sekali gitu. Ini pekerjaan mulia ibu-ibu karena kita ini akan menyiapkan generasi emas. Ya, manakala anak kita stunting, tidak berperawakan pendek, volume otaknya kecil, itu berpotensi menjadi beban di masa depan. Jadi dengan adanya ibu-ibu kader yang sangat luar biasa ini ya,
Saya terus terang, walaupun honornya sangat-sangat sedikit mungkinnya, tapi jiwa sosialnya sangat tinggi. Ini yang perlu kita beri apresiasi. Saya terharu ini melihat terima kasih ya. Terima kasih dengan kerjasama semua. Mudah-mudahan kalau bisa silo stunting. Begini, karena kan kinerja kita itu kan dilihat per provinsi ya. Secara kalau kita provinsi, kalau mamanya di Sawalunto bisa silo stunting, otomatis kan menyumbang overview secara provinsi, sehingga kita menyumbang yang Pasaman Darat masih 34%, ya kan? Bayangin kalau dari 10 orang anak itu masih ada 3 yang stunting atau 4 yang stunting, itu kan sangat signifikan sekali. Kalau di sini kan 10 yang stunting, ya masih dicari-cari yang stunting ya, karena masih 6%. Jadi memang upaya dari Pak Desa, terima kasih Pak Desa, sudah bisa mendapatkan anggaran-anggaran dari dana desa. Mungkin kita bisa dapat tambahan lagi lebih tahun depan itu dari BKKBN ada honor untuk TPK. Jadi disediakan di dana alokasi khusus di BOKB. Ya. Jadi nanti akan ada di situ TPK yang bekerja, nanti akan disediakan dananya untuk sejumlah tim yang bekerja di kabupaten kota tersebut. Jadi tolong dimanfaatkan agar supaya tim bekerja, otomatis kalau tim ada triggernya berupa dana tersebut, otomatis kan bisa memicu semangat yang lebih bagus lagi. Jadi sekali lagi saya sangat apresiasi dengan usaha dan upayanya, mudah-mudahan dipertahankan ya. Kapan-kapan kita kesini lagi bisa melihat perkembangan grafiknya. Anak mungkin yang sudah kelihatan anak stunting berapa, bisa turun di angka berapa. Karena nanti TPK juga akan bekerja dari hulu sampai ke hilir. Jadi tolong dari hulunya sasaran Jatim tersebut pada saat hamil, pada saat postpartum, usahakan kader-kader ini TPK ini tolong agar supaya pada saat postpartum langsung ber-KB, Bu. Karena kalau melihat raport kita, angka kesertaan yang ber-KB pasca persalinan itu masih 23%, masih rendah kalau di Sumatera Barat. Jadi ini yang harus kita pacu, karena ini juga untuk mencegah stunting. Kalau dia semakin rapat jarak anak, itu juga pola makannya, pola diri, pola asuh, mencurahkan kasih sayang itu kan terbagi. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi setelah itu, setelah postpartum 2 tahun sampai 5 tahun, tentunya bisa dimanfaatkan PPK tersebut untuk bekerja. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Saya memberi motivasi ya dalam langkah ini, karena saya sudah melihat tentunya teman-teman yang dari pusat bisa mengevaluasi dan bisa mungkin memberikan saran, sumber saran kira-kira apalagi yang ingin ditingkatkan agar supaya kampung KB utamanya di Talawi Mudia ya, Talawi Mudia ini bisa berkembang. Kalau menjadi kampung KB Zero Stunting itu Padan Ramil, nah itu bisa dijual ya. Saya sudah bilang sama Pak Yen untuk bisa bikin profile kampung KB-nya biar supaya kita mempromosikan, biar supaya kalau hal ini bagus, tentunya bisa menjadi pilot project. Karena ya buahnya gitu ya sudah melihat di sini di Sawalunto. Ada kebetulan ini dari pusat kan yang akan melihat kira-kira yang mana intervensi mana yang akan diberikan kepada masing-masing provinsi, karena memang tadi baru 10 provinsi yang menjadi pilot project. Di sini pilot project Nusa Barat, tapi mudah-mudahan dengan adanya kedatangan tim, dengan adanya semangat kita, dengan adanya upaya-upaya untuk peningkatan yang lebih bagus, tentunya ini bisa lebih maju dari yang lainnya. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Dan Ramil dan Pak Kades, Pak Ketua Pokja dan Ibu dari PKK dan dari Dinkes. Saya mengucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk bisa mensejahterakan keturunan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih banyak motivasinya serta kabar gembiranya dari Ibu Kepala Perwakilan BKBN Sumbar. Perwakilan BKBN Sumbar juga. Apa lagi yang harus kita lakukan? Apa kekurangan kita? Silakan kawan-kawan pos aja semuanya. Artinya apa yang kita butuhkan ke depannya. Artinya kekurangan kita sudah sampai di sini. Tentu kita telah melakukan. Tentu kita tahu dibawa kemana aja lagi kan, apa yang harus kita lakukan, di mana kurangnya itu yang akan kita tambah. Dan kebetulan ibu-ibu dan bapak dari bapak yang sudah hadir, jadi kita sampaikan bersama. Pertama kita minta kepada Bu Rahmat, PNL kita Desa Tarimudi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ucapkan selamat datang dulu kepada tim Jakarta. Pada kesempatan ini kami mewakili dari pertanian Kak. Saya sendiri sebagai pengurus pertanian di Desa Tarimudi membina itu ada 20 kelompok tani, 1 Bapakkan, 1 Ija, 1 LKMA. Nah, permasalahan kami di lapangan untuk mendukung atasi stunting ini seperti yang Bapak Ibu terlihat di desa Tarimudi, kalau yang dinyatakan sawah irigasi sebenarnya ada di Tarimudi. Sumber air kami dari batang umbiling. Untuk mendatangkan air dari batang umbiling ke sawah itu butuh sarana seperti kincir, pompa air dan lain-lain seperti yang sudah disampaikan Pak tadi. Jika memungkinkan Pak, dari 22 petani ini masih banyak yang membutuhkan kincir karena dari luas lahan di Tarimudi itu seluas 165 hektar itu berada 102 hektar itu padang hujan murni, 102 hektar murni itu sumber airnya dari atas saja Pak, dari atas. Yang lainnya sebanyak 62 hektar itu menggunakan air kincir, dan pompa air. Sebagai informasi aja Pak, mungkin Bapak Ibu bisa melihat kalau produksi sawah dengan menggunakan pompa itu membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga jika memungkinkan mungkin kecil satu-satunya yang tanpa biaya untuk pembelian bensin dan lain-lain. Kemudian yang kedua, di samping kami juga memiliki komite. Jadi upaya dari kami selaku pengembangan pertanian itu melakukan bimbingan dan pendampingan kepada ibu-ibu KWP. Kami dari dinas sudah dan juga dari pemerintah desa sudah memberikan bantuan bibit sayur-sayuran untuk memperoleh sayuran segar, sehat dan bebas pestisida untuk mendukung stunting ini. Nah, jika ada Pak, bisa juga ada kalau dari pertanian itu kan ada kawasan rumah lestari, ada program-program itu kami mengharapkan itu juga hendak pun dapat di keseluruh KWP katakan 1 atau 2 gitu. Jadi untuk mendukung saat ini. Kemudian masalah perikanan tadi Pak, perikanan ini penyuluh perikanan sebenarnya beda dari penyuluh pertanian. Kebetulan penyuluh pertanian kami tidak hadir, namun ada juga beberapa kendala di dalam perikanan ini. Ada salah satunya tingginya harga pakan Pak, sehingga petani perikanan kami itu kesulitan biayanya tidak seimbang gitu. Jika jika ada, memang iya ada beberapa alternatif pakan ternak dengan temuan dari petani-petani sendiri. Namun itu memerlukan alat dan fasilitas lain seperti mesin pengolah pakan ternak. Nah, itu tidak ada bagi kelompok-kelompok pembudidaya ikan kami atau peternakan kami bisa
dari atas Pak, seperti mungkin sekedar informasi juga Pak, kalau dari dinas itu sangat kesulitan kami Pak, banyaknya potongan-potongan dan segala macamnya, sehingga sampai pada waktu tidak begitulah bisa kami dapatkan. Mungkin itu Pak dari kami selaku penyuluh pertanian. Di sini ada juga beberapa perwakilan dari kelompok tani Pak. Mungkin ada tambahan permasalahan ini langsung ke kelompok taninya, bisa mewakili Pak. Kami dari perwakilan kelompok tani, yaitu Tarwan Tani yang berada di Desa Kelimudik. Ini sedikit gambaran ini buat Bappenas. Pertama kami di sini tampil langsung dengan orang pusat nih, agak grogi sedikit nih. Maklum aja dari kami dari kelompok tani. Pertama di sini yang kami sampaikan terkait masalah kegiatan yang dilaksanakan dari desa itu penanganan stunting. Kebetulan kami tadi ada rapat pertemuan kelompok tani se-Desa Kelimudik. Ada masukan-masukan dari teman-teman atau kawan-kawan dari kelompok tani. Pertama, kegiatan yang dilaksanakan dari desa yaitu penanganan stunting. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan terkait masalah yang ada di lapangan ini. Pertama, dengan adanya permintaan dari warga, apa itu? Pertama, bibit segala macam yang dianggarkan dari desa, dana desa untuk membantu masyarakat atau kelompok tani yang ingin menanam seperti yang dianggarkan yang kami minta melalui desa, jagung, semangka kemarin itu yang kami dapatkan. Kebetulan kami di sini terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari cuaca yang sekarang ini belum bisa memaklumi kami sebagai kelompok tani. Terkait masalah bantuan yang ada dari program pusat yaitu bantuan CSR dari PTBA, adanya bantuan solar cell itu dari PL tadi sudah menyampaikan bahwasanya di sini di Desa Kelimudik dengan menggunakan kincir air yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Kebetulan kami di sini sudah ada mendapatkan satu bantuan solar cell yang sekarang kami pergunakan dari desa. Kebetulan itu sangat membantu karena di sini biaya yang dikeluarkan oleh solar cell ini tidak ada dari kelompok tani. Nah, kami hanya melakukan pemeliharaan. Kami sudah dibentuk oleh Bapak Kepala Desa kelompok ke-3A. Nah, di sini kami dari kelompok tani ingin sebenarnya melalui Bappenas perencanaan yang kami tahu itu perencanaan dari pusat ya Pak. Nah, kami ingin melalui Bapak penyambung lidah kami dari kelompok tani untuk mungkin melakukan penambahan-penambahan terkait masalah solar cell. Kebetulan dari tahun 2019 kemarin itu dari bidang perencanaan kota sudah melakukan survei ke lapangan. Ada potensi-potensi yang ada di bagian perbukitan yang nantinya akan direncanakan untuk pengairan, membantu pengairan kelompok tani. Apakah itu nanti dibikin embung atau yang lain-lain. Kebetulan di sini sampai tahun 2021 belum adanya realisasi karena mungkin dari kota maklum saja, dari desa penganggaran sekarang lagi menipis gitu, kami maklum. Cuman yang namanya kelompok tani kami pengen melalui Bapak atau kepala desa atau dari kota nanti penyambung lidah kami untuk membantu gitu. Nah, kebetulan dari sini kami kelompok tani ingin meminta juga penambahan bantuan seperti bantuan bibit. Kebetulan dari provinsi itu ada melalui Bapak Kepala Desa meminta mana yang kelompok tani ingin meminta bibit, datang ke desa, kita bikin proposal, kita ajukan ke provinsi. Kebetulan kemarin ada bantuan bibit pinang dan lain-lain, itu kami sangat terbantu Pak. Nah, kemudian daripada itu mungkin dari provinsi ada mungkin nanti menyampaikan ke bidang yang terkait. Terusnya kami dari kelompok tani kepada Bapak semuanya mungkin kami mohon maaf apabila kami di sini terlalu banyak meminta. Tapi itu yang terjadi di lapangan Pak. Nah, masih adanya kekurangan. Kebetulan di sini adanya program kegiatan ini kami minta tadi kepada BPL untuk dihadirkan gitu. Bu, tolong hadirkan kami Bu. Kami dari perwakilan kelompok tani. Kalau kami bisa semuanya 1 orang atau 2 orang nggak apa-apa Pak. Nah itu maksudnya Pak, untuk penyambung lidah. Mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang kami mungkin nanti melalui PPL nanti menyampaikan ke pihak Soluto gitu, ke
Itu kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan Pak, karena di sini ada kelompok tani yang ada alsintan alat pertanian itu Pak. Kami di Tengok di desa itu tidak ada rekening untuk pembangunan gedung kerja, artinya gedung menyimpan alat-alat pertanian. Jadi kan susah. Sedangkan kelompok tani butuh gedung untuk menyimpan alat-alat pertanian kayak traktor, itu banyak itu Pak ya, sama lain kayak itu Pak. Tidak ada. Kami cuma menaruhnya di rumah masing-masing ketua kelompok tani. Ini kan mengatakan Pak, sebetulnya desa, tapi kan tidak bisa menanggalkan itu. Rekening tidak ada Pak, tidak kami temukan. Kecuali kalau bergedung keramaian bisa kan, tapi kalau kerja tidak ada. Tidak ada. Kalau di APBD namanya model rekening. Iya, model rekening namanya Bu. Kalau kita akun nggak ada Bu. Nggak ada. Senang kami butuh itu Pak. Nah, jadi mungkin sebagai pertimbangan Bapak nanti kami bisa bantu itu Pak ya. Yang kedua Pak, masalah tadi disebut ke Bu Rahma sama Pak Beni tadi, kami juga mempunyai sumber air seperti sumur. Tapi apabila sawah kami tak ada hujan, apabila tidak ada sumur, kami membutuhkan berupa solar cell. Artinya apa? Sumur digali, kita menggunakan solar cell untuk cahaya matahari biar ada pengiranya itu Pak. Nah, mungkin itu adalah teknologi terbaru kami kayak gitu Pak. Kemudian tadi masalah stunting tadi, masalah anak. Untuk ibu-ibu kami punya program Pak Ibu dan dulu namanya program pedal racing, peduli ibu hamil risiko tinggi. Nah itu ada timnya Bu, ada timnya dari orang dari desa, kader, tokoh masyarakat, tokoh adat, LPM. Nah itu udah jalan, alhamdulillah udah jalan Bu, timnya Bu. Nah, itu mungkin salah satu bagi kami tambahan untuk orientasi stunting tadi. Pedal racing. Nah, pedal racing namanya kan kayak motor pedal racing ya. Gitu. Peduli ibu hamil risiko tinggi. Nah, mungkin itu tambahan. Nah, kita lagi dengan program 5 jari sehat. Nah, itu. Iya cepat ini Bu. Nah, ini serat. Iya peduli. Tim pedal racing namanya Pak. Ya cepat. Nah, action. Itu adalah perwakilan teknik itu Bu. Terus ini ada gitirnya. Yang ini ada gitirnya gitu. Jalan Bu. Nah, alhamdulillah. Nanti saja Bu, terima kasih. Terima kasih banyak kepada kawan dan kepala desa. Kemudian boleh. Lanjut, mungkin demikian Pak ya. Jadi karena untuk stunting ini kita melibatkan semuanya Pak. Nanti dari kelompok tadi langkah kita dari mereka. Silakan Bapak di Bapenas. Kan butuh dukungan yang tadi ya. Pertanian untuk dana jangkau itu bisa dimanfaatkan Pak. Karena kalau KL mungkin agak sulit ya langsung karena itu dari slot di data fisik maupun non fisik baik yang penugasan maupun yang reguler. Nah itu nanti sebuah koordinasi dengan dinasnya itu nanti dengan KL kita komunikasikan juga di tingkat nasional. Terus ini tadi ada yang menarik terkait dengan Kementan gitu. Ya, ini kan daerah pertanian juga ya. Ini adalah menarik sebenarnya BKBN sudah menginisiasi ini di di Jogja juga pilotnya dahsyat juga Bu. Di sana itu BKBN bersama Kementan bersama dengan BPOM itu ada RU Region Auto, ada program Desa Pangan Aman. Itu mungkin nanti kita coba diskusikan juga biar ini yang pilot ini semua ke sana lah gitu kan. Jadi iya. Itu dia.
Nah, yang menarik adalah di Bantul itu dia ada beras biofortifikasi, Pak. Jadi berasnya itu kaya zinc. Jadi untuk ibu hamil, untuk anak-anak, untuk lansia itu sangat bagus, apalagi untuk stunting. Kenapa enggak nanti kita coba inisiasi, mungkin nanti kalau kita lakukan juga rekomendasi pemerintah untuk mendapatkan bibit itu. Ini terkait dengan bibit juga, jadi berasnya udah beras biofortifikasi, kaya zinc. Nah, jadi beda dengan beras yang dari Batam, badan ini apa nuklir itu beras biasa, dikasih disemprot. Itu kalau kita cuci dia hilang kadarnya. Tapi kalau ini biofortifikasi memang bibit yang dikembangkan. Nah, itu nanti mungkin kita akan coba berikan Bu ya, karena di Jogja itu sudah ada dan sudah berkembang bibitnya lokal. Jadi nanti bisa kerjasama antar daerah juga mungkin. Ini menarik karena di sini daerah pertanian kan. Dan yang menarik lagi adalah beras itu digunakan oleh dinas sosial untuk BNPT, Pak, yang penerima PKH. Yang PKH itu kan dapat ini ya, dana untuk beras, macam-macam ya. Nah, beras itu dari situ. Jadi petani memproduksi, hasilnya ada dijual ke masyarakat juga. Jadi di Bantul itu dia penuhi dulu. Yang paling penting adalah tadi ibu-ibunya dan ininya ada gitu. Kadang orang di tempat lain PKK-nya aktif, ini aktif, masyarakatnya lemah dia kan gitu. Nah ini yang perlu kita tindakan itu. Mungkin itu Bapak Kades dan juga Bapak terima kasih sama itu masih bersatu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selanjutnya ada tanggapannya dan juga informasinya. Mungkin kalau ketua pos gizi kita tadi udah ngobrol semangat sekali memang. Kita salut Mbak Dian. Ibu bawa ke Jakarta, kader-kader kita nolak. Dapat lewat ya Bu ya. Dulu waktu di KWT ya, dia dapat prestasi juga. Pak SBY, Luar biasa. Mungkin demikian Pak, mungkin masukan-masukannya dari perkaranya, dari Bapak Ibu cukup. Jadi permintaan kami yang terakhir ya Pak, ini untuk berkenan. Semoga dikabulkan. Ini tentang rumah gizi kita ini kan belum permanen ya Pak, punya masyarakat. Nah, jadi kalau bisa berperan sudah pernah untuk dipermanenkan. Kita punya lahan untuk itu. Bangunannya nggak ada, lahannya ada. Iya. Ini kalau lebih ramai lagi, kalau yang Ini rumah masyarakat yang tinggal enggak dipakai, jadi kami pakai untuk ini gitu. Ada Bu Ketua, Bu Pos Gizi, ada. Ya, penting juga untuk ketahanan gizi. Jadi anak-anak balita ataupun ibu hamil itu kan perlu zinc, kalium, kalsium. Di susu kambing itu yang paling bagus setelah ASI gitu. Jadi saya mohon untuk dari perhatian dari pusat untuk menambahkan ternak saya di kambing perah gitu. Kalau jenisnya saya minta yang PE atau sepera aja, nggak banyak-banyak, cuma 4. Asal dapat aja Pak, Empat ekor aja Pak. Karena kalau kambing perah itu lumayan mahal Pak. Iya betul. Ya, karena teman-teman kita yang di Jogja udah sampai 7 juta, udah sampai 16 juta gitu kan. Bibitnya yang unggul Pak. Ya, oke Pak, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dari DPR untuk dari kelompok tadi, dan juga sekali lagi aplaus untuk ibu-ibu kader. Ibu kader yang tapi ke Jakarta ya. Demikian terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Bappenas, juga motivasi dan masukan-masukan ibu dari provinsi, Berdasarkan provinsi dan ibu pemerintah kota. Semoga kedepannya kita berharap Pogiri ini tetap berjalan dan stunting di desa kita 0/0.
Mungkin demikian untuk pertemuan dan seri kita pada hari ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak dan Ibu dari Bapenas, dan selamat jalan, semoga bisa membawa hasil-hasil dari Ibu untuk kami yang di luar tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan dari kawan-kawan yang hadir di sini. Suruh pantun Pak, atau Pak. Karena di rumah ini ya, main layang jangan bawa balari. Kami sanang datang ke Talawi. Tigo silo tagak manjulang, bari maaf di kuadonan kurang. Makitan berjalan di antara ilalang, dengan salam kami izin pulang. Masuk Pak? Masuk. Mantap. Lima jari sehat. 5 jari sehat, betul. Biar kan convergen Bu ya. Iya, betul, biar semua semangat. jadinya. Salam semua ada.